Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Anda semuanya di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Dan protokol kesehatan tetap kita patuhi, masker, kemudian juga kalau kita beraktivitas di luar, tetap cuci tangan, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, di kesempatan kali ini kembali Bincang Bola hadir ke ruang Anda. Saya tidak sendirian, saya Diki Fadiyar Juhud, dan di sana, non jauh di sana. Halo Bung Taufik, apa kabar? Wah, Halo Willy, siap. alhamdulillah. Ini masih protokol kesehatan masih di ini ya, masih dipatuhi ya. Iya, siap, siap, siap. Oke, Tribuners, kali ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang mungkin juga bisa menjadi hal yang menarik buat Anda dan mudah-mudahan juga seru ya. Bung Topik ya, ini kayaknya udah punya catatan khusus tentang CR7 ini, Cristiano Ronaldo yang dituding sebagai biang kerok kegagalan Juve ya. Ini kayaknya menarik kalau kita Ya, untuk sedikit kupas-kupas nih. Dan tentu Bung Taufik punya catatan khusus tentang CR7 ini. Oke, Bung Taufik, apa nih yang bisa diberikan buat Tribuners dan para pecinta sepak bola di tanah air ini? ya. Bagi sebagian orang ya kan, jawabnya Ya, si R7 kemarin pas lawan Porto itu dia dianggap sebagai biang kerok kegagalan Juventus untuk melaju ke fase berikutnya di Liga Champions. ya, Ini yang membuat rumor tentang penjualan Cristiano Ronaldo kembali mencuat. Padahal secara statistik di musim ini Juve sangat bergantung pada Cristiano Ronaldo. Memang dia istilahnya tidak bisa membantu Juventus lolos di Liga Champions ke fase berikutnya. Tapi perlu diingat juga bahwa catatan gol dan kontribusi Cristiano Ronaldo di Juventus musim ini sangat besar. Saya kira akan sangat jadi kerugian jika memang Cristiano Ronaldo dijual oleh Juventus atau dibiarkan lepas oleh Juventus gitu, Bu Diki. jadi jadi sebetulnya yang betul seperti apa nih, Bung Topik mungkin gosipnya ini si R7 ini maunya gimana dan apakah betul sebetulnya dia sengaja gitu biar Juve-nya tidak lolos gitu? Ya, eh, pertandingan kemarin seru ya saya kira dan memang Porto layak lolos karena memang mereka bermain bagus dan lebih optimal dalam memanfaatkan peluang. Memang Porto kalah dan Juventus menang, tapi itu tidak cukup untuk membawa Juventus Hmm. ke fase berikutnya. Nah, yang jadi persoalan kan Juventus itu bukan hanya Cristiano Ronaldo semata. Oh iya. Fabio Capello sudah membela Ronaldo ketika misalnya kemarin akhirnya Juventus tersingkir karena memang Ronaldo pemain bagus, tapi ketika itu suplai bola dari lini tengah ke depan itu sangat kurang, jadi sehingga ya Ronaldo juga tidak bisa berbuat banyak untuk membawa Juventus lolos ke fase berikutnya gitu. Terus kenapa ada kritikan kan kenapa tidak setajam tidak setajam ketika ngebela Real Madrid gitu ya, CR7 ini gitu. Ada ini mungkin ada catatan khusus nih Bung Topik tentang hal ini. Ya sebenarnya untuk di liga Iya. itu catatan Ronaldo 23 kali main, 23 kali mencetak gol. Termasuk hat-trick kemarin ketika Juventus melawan Cagliari. Nah, itu sebenarnya sudah mungkin ini jawaban dari Ronaldo, ini kata Ronaldo ya. Hmm. Kata Ronaldo ya, lihat lihat kemampuan saya meskipun saya sudah 36 tahun, saya masih bisa main bagus di membela Juventus dan akhirnya mencetak hat-trick. Nah, ini yang harus dilihat juga oleh Juventus ketika akan memutuskan akan menjual Ronaldo, akan melepas Ronaldo, karena ketergantungan Juventus terhadap Ronaldo di lini depan masih sangat besar. Kecuali Juventus punya pemain lain yang memang bisa sangat diandalkan untuk pendulang gol gitu bagi bagi si Nyonya tua ini gitu. Ya, apa ada ini apa namanya? Ada alasan khusus juga nggak kalau si R7 ini nggak bakalan ninggalin Juve gitu gimana nih? Ada punya si R7 ini punya alasan nggak akan pindah akhirnya itu karena kritikan begitu tajam ke dia. Ya,
Mm. Ya, Ya, sebenarnya ini rumor yang ya, ya memang ini baru rumor, sebatas rumor ya. ya. Umumnya bahwa Juventus akan menjual Ronaldo. Jadi kita juga tidak tahu sebenarnya apa keinginan Juventus. Cuman pihak Juventus sudah istilahnya sudah memberikan klarifikasi bahwa direktur mereka mengatakan bahwa sangat bodoh misalnya bila Juventus tiba-tiba menjual Ronaldo karena peristiwa kemarin melawan Porto gitu. Karena ya mereka juga tahu bahwa Ronaldo sosok yang penting di Juventus untuk saat ini. Dia bisa mengangkat performa tim, dia bisa mencetak gol, dia bisa membawa Juventus meraih 3 poin di Serie A kemarin. Ya itu saya kira akan jadi pertimbangan buat Juventus sebelum memutuskan akan menjual Ronaldo atau tidak. Jadi kalau misalnya setahun atau 2 tahun lagi, ketika permainannya mulai menurun ya bisa jadi. Tapi sekarang melihat kondisi sekarang, terutama di musim ini, saya kira Ronaldo masih akan tetap ada di Juventus. Oh iya, kalau itu baru sebatas rumor ya, belum fix kalau Juve akan lepasin ya Ronaldo. Nah ini kalau pemain lain tanggapannya seperti apa ya kepada si CR7 ini? Apakah ya karena dia diharapkan bisa menghantarkan Juve, ternyata ya seperti ini kondisinya kan? Teman-teman si CR7 ini bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Ya, Ronaldo sendiri sampai saat ini belum memberikan klarifikasi bahwa dia akan tinggal atau dia akan pergi. Cuman memang dia masih punya kontrak sampai akhir musim depan. Jadi setidaknya mungkin posisi dia akan masih aman. Jadi kalau misalnya Juventus tidak akan memperpanjang kontrak dia, ada satu hal yang mesti dilakukan di musim depan. Mereka harus mencari pemain lain yang kemampuan mencetak golnya setara dengan Ronaldo, atau kalaupun tidak setara berarti sedikit di bawah Ronaldo, dan harus ada pemain lain yang pemain lain yang bisa membackup dia. Sekarang yang bisa membackup Ronaldo memang masih agak minim di Juventus. Ya mereka memang punya Morata, tapi catatan golnya kan tidak bagus amat gitu ya. Tidak semenjulang Ronaldo yang bisa mencetak 20, yang sampai saat ini bisa mencetak 23 gol. Dan ini harus dibenahi oleh Juventus di musim depan jika memang mereka siap-siap untuk melepas Ronaldo dan tidak akan memperpanjang kontraknya, karena memang musim depan dia udah 37, musim depannya lagi berarti kan udah 38 ya. Harus ada rencana yang dibikin oleh Juventus supaya lini depan mereka bisa tetap tajam ketika nanti Ronaldo hengkang. Nah, ini kalau kita kan biasa, kalau dalam hal-hal tertentu itu kita selalu mencari biang kerok nih. Juve tidak berhasil, tidak lolos ke Liga Champions ini. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Opik, sebenarnya yang jadi biang kerok ini kan ya kita banyak faktor ya. Ya kalau dari kacamata Bung Opik, apa nih biang kerok dari kegagalan Juve ini? Ya, saya setuju dengan Capello yang mengatakan bahwa lini tengah Juventus yang kemarin sedikit bermasalah ketika melawan Porto. Mereka tidak bisa mengalirkan bola ke depan, sementara di depan kan Ronaldo juga harus berhadapan dengan back yang berpengalaman, dan juga temannya di timnas Portugal dan ketika membela Real Madrid, yaitu Pepe ya. Jadi Pepe udah tahu seperti apa sih style Ronaldo, seperti apa istilahnya harus mematikan Ronaldo, dan ketika Ronaldo berhasil dimatikan juga ternyata ini tengah Juventus tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya ini jadi keuntungan kalau misalnya Ronaldo dimatikan dan butuh lebih dari satu orang untuk menghadang Ronaldo. Ini pemain-pemain lain yang ada di lini depan dan di tengah bisa memanfaatkan kesempatan sebenarnya. Mereka bisa masuk dari second line, bisa masuk dari sayap untuk mendobrak pertahanan Porto dan mencetak gol lebih banyak sehingga bisa lolos ke fase berikutnya gitu, Bung Diki. Berarti bukan ini ya, kita harus lebih mereka lebih paham juga gitu ya. Dan para pemain mungkin juga agak kecewa juga ya dengan hasil yang kurang optimal dan lagi-lagi tidak lolos lagi ke Liga Champions.
Nah kalau dari secara keseluruhan Ya, nih Bung Opik ya, sebenarnya Juve mampu nggak sih sebetulnya kalau ini ya sebelum kita emang kita udah tahu hasilnya. Sebenarnya kalau di secara statistik kalau menurut Bung Opik itu bisa tembus ya sebetulnya Juve ke Liga Champions ini ya. ya kalau melihat komposisi pemain, kalau melihat istilahnya skuad di sekarang yang ada, Juventus sebenarnya di atas kertas bisa menyingkirkan Porto karena memang Juventus lebih diunggulkan dari Porto. Cuman ya istilahnya ada istilah bola itu bundar dan semuanya tergantung yang terjadi di lapangan. Ketika misalnya Juventus punya banyak peluang tidak bisa mencetak gol, sementara Porto lebih tidak tidak banyak peluang dan tidak istilahnya penguasaan bolanya kalah tapi mereka efektif dalam menyerang, ya siap-siap saja Juventus harus betul malu di akhir pertandingan. Nah ini kalau misalnya ini apa yang mesti dibenahi nih Bung Opik ya ke depan nih Juve ini ya untuk Juve kalau setelah mendapati ya sekarang sudahlah tidak lolos dari Liga Champions. Nah ini kira-kira apa yang akan dilakukan Juventus dengan CR7 dan juga dengan timnya yang sekarang ini ya? Apa nih yang ke depan mungkin bisa di ya siapa tahu ada yang dengar Bung Opik. Ya. Sekarang Juventus cuma punya dua peluang di musim ini jadi juara pertama di Liga Italia, kedua di Coppa Italia. Di Coppa Italia Juventus sudah lolos ke final dan akan berhadapan dengan Atalanta. Nah, ini jadi kesempatan besar untuk Juventus bisa meraih gelar musim ini, jadi tidak terlalu kecewa lah dengan yang kejadian di Liga Champions kemarin. Satu lagi ada Liga Italia. Ada dua. Juventus masih menyisakan 12 pertandingan. Sekarang ada di posisi 3 dengan ada di posisi 3 dan masih punya kesempatan untuk menyalip Inter Milan. Memang sekarang Inter Milan masih ada di atas dengan torehan 65 poin. Tapi Juventus punya pertandingan yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya Juventus bisa menang, udah bisa menyalip AC Milan dan bedanya tinggal 7 poin dengan Inter Milan yang ada di atas. Jadi saya kira kedepannya tinggal konsistensi dari Juventus sendiri dari sisinya tua bahwa mereka harus bisa meraih poin penuh di tiap pertandingan dan harus bisa main bagus. Ya direktur Juventus sendiri sudah bilang kemarin bahwa kita akan istilahnya akan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan. Jadi sisa musim ini akan dimanfaatkan betul-betul oleh Juventus supaya mereka bisa meraih hasil maksimal dan berharap mungkin Inter Milan-nya reset, jadi sehingga mereka bisa menyusul poin dari Inter Milan. Ya berarti kan masih ada peluang ya Juve untuk bisa meraih prestasi yang terbaiknya lah seperti itu ya. Ya demikianlah Tribuners. Ya. Satu kupasan sedikit tentang CR7 yang gosipnya belakangan ini kurang enak, kasihan juga sih sebenarnya ya. Kalau pemain digituin nggak enak ya Bung Opik ya. Mainnya jadi nggak bener ntar. Iyalah. Tertekan begitu. Tapi saya juga salut ketika misalnya Ronaldo kemarin dapat kritikan, tapi di pertandingan terakhir dia bisa mencetak hat-trick di gawang Gary, dan itu saya kira jadi suatu ya harus bagi Juventus jadi ini juga lah. Wah, sayang juga nih kalau misalnya ngejual Ronaldo gitu. Mungkin Juventus juga melihat itu bahwa ada pemain yang dikritik tapi dia masih bisa bertahan dan masih bisa fight. Iya. Itulah contoh profesionalisme kali ya, profesional dalam bermain bola ya seperti itu, dikritik tapi tetap kencang juga fight ya. Oke Tribuners, begitulah, jangan terlalu menyalahkan CR7 jika Juve gagal di Liga Champions dalam 3 musim terakhir ya, Bung Opik ya. Parah juga 3 musim terakhir ini. Ada kesalahan di ya banyak faktor lah. Ada kesalahan di lini tengah kalau kemarin sih kelihatannya ya. Lini tengah Juve yang belum memberikan suplai bola ke depannya agak susah. Oke Bung Opik, kayaknya kita sudahi dulu bincang bola kali ini ya.
kita akan jumpa lagi untuk bahas yang lebih kencang lagi, lebih heboh lagi selain CR7. Dan mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir, biar kita bisa nonton bolanya ke lapangan di stadion. Oke, Bung Opik. Terima kasih Bung Opik ya, informasinya, catatannya yang cukup menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Tribuners semuanya dimanapun yang berada. Dan ini selalu diingatkan untuk selalu protokol kesehatan, kemanapun kita selalu kenakan masker dan juga cuci tangan yang sering ketika beraktivitas. Lalu kita juga kalau beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk selalu jaga jarak agar kita juga bisa menjaga diri kita, orang lain dan juga keluarga. Demikian Tribuners, sampai jumpa di lain kesempatan di bincang bola berikutnya. Saya Diki Fadiar Juhud dan di sana ada halo Bung Taufik Ismail. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Love, peace, and respect.